Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi dengan saya Gregorius Tumorang. Pada pagi hari ini saya akan memberikan renungan harian yang bertema Akulah jalan kebenaran dan hidup. Di dalam bahasa Latin, ego sum via et veritas et vita. Kita tahu hidup kita ini adalah pilihan. Biasanya ada banyak pilihan yang dihadapkan ke kita. Kita bisa menjadi apa saja, itu tergantung dengan pilihan kita. Demikian pula dalam kehidupan iman. Ada banyak agama, ada banyak jalan untuk menuju sampai kepada Tuhan. Ada begitu banyak ajaran, aliran, dan nabi yang semua itu menuntun manusia pada Tuhan. Dan kita sebagai orang Katolik memilih agama kita. Berarti kita memilih Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup untuk sampai kepada Allah Bapa. Pada bacaan hari ini, Yesus bersabda, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sabda Yesus ini sering kita jumpai dalam aklamasi umat setelah Injil dibacakan dalam perayaan Ekaristi maupun perayaan ibadat sabda, yang berbunyi, Sabdamu adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Injil hari ini juga berbicara tentang rumah. Kita pasti tahu dan paham mengenai rumah. Kita tahu rumah itu menjadi tempat tinggal kita, ya. Baru kita tahu rumah itu sebagai tempat berkumpul dalam keluarga. Rumah bisa menjadi tempat yang aman, tempat untuk bertumpu dan berkembang. Tempat pendidikan, juga tempat kita belajar menjadi manusia yang utuh. Memang tidak semua orang mengalami rumah sebagai tempat yang bermakna positif seperti itu. Ada yang mengalami rumah itu sebagai tempat yang mengerikan, sebab di situ ada terjadi pertengkaran, kekerasan, pengabaian, dan ketidakpedulian. Itu adalah rumah yang buruk. Tetapi kita tidak akan merenungkannya dalam kesempatan ini. Di dalam masa Paskah kali ini merupakan kesempatan yang baik bagi kita untuk sungguh menghayati makna rumah sebagai tempat penerimaan dan tempat hati yang terbuka. Tidak ada kecurigaan dan ketidaknyamanan, sebab hal-hal negatif itu semuanya disingkirkan. Pada hari ini, kita diajak Yesus untuk melihat rumah Sang Gembala. Di sana kita diterima dengan sepenuh hati. Di sana kita mendapatkan cinta dan perhatian. Membaca berita tentang penderita COVID-19 dan keluarganya di daerah Tangerang yang dimusuhi dan dikucilkan oleh para tetangga, saya dapat dari Kompas, ya, pada tanggal 15 April tahun 2020. kemarin, yang membuat saya sungguh merasa sedih dan malu. Sungguh menyedihkan bahwa hak pasien dan keluarganya untuk hidup dengan aman dan nyaman di rumah sendiri dirampas dengan sewenang-wenang. Sungguh memalukan orang-orang yang tega melakukan itu. Sifat asli mereka yang amat sangat buruk dinyatakan dengan terang benderang. Saudara-saudari terkasih, sebagai pertanyaan kepada kita, apakah rumah kita memberi rasa aman dan menjadi tempat kegembiraan, penerimaan, dan perhatian? Ataukah rumah kita menjadi neraka yang menghadirkan penderitaan bagi para penghuninya? Mudah-mudahan bisa kita renungkan di dalam hati kita dan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih,
pada bacaan Injil hari ini juga Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Ya. Kita sering mengetahui gelisah itu terjadi karena apa? Misalnya contoh, kita sedang ujian atau mau ujian dengan ujian besar di dalam sekolah maupun di dalam kampus. Banyak orang yang berkali-kali masuk ke kamar kecil. Untuk apa? Bingung dia, mau ngapain aku ini? Aku tadi nggak belajar. Ya, kenapa aku nggak belajar? Jadi itulah yang membuat dia menjadi gelisah. Yesus berkata pada Injil hari ini, jangan gelisah hatimu. Maksud Yesus di dalam kegelisahan ini bukan pertama-tama soal kegelisahan mau menumpuk ujian. Tetapi kegelisahan yang dikatakan Yesus menyangkut kegelisahan batin karena mengalami perasaan ditinggalkan oleh Allah. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus berkata, "Akulah jalan," Dia memanggil kita untuk meninggalkan jalan lama yang menuju kehancuran dan mengikuti jalan baru yang menjanjikan keselamatan. Kata ikut secara harfiah berarti berada di jalan yang sama dengannya. Kita dapat memilih apakah ingin tetap mengikuti jalan yang telah dikenal yang menuju kehancuran, ataukah mengikuti Yesus yang akan membawa kita pada keselamatan. Yesus telah menunjukkan jalan yang benar menuju Bapanya. Sebagai pertanyaan untuk kita, mengapa kita masih ingin memilih jalan yang lain? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, itulah pertanyaan yang membuat kita dan mengajak kita untuk merenung supaya kita kembali ke jalan yang benar. Jalan benar itu adalah Yesus sendiri. Sebagai butir permenungan pada hari ini, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dalam hidup, terkadang kepercayaan dengan orang tidaklah mudah. Akan tetapi dalam keseharian kita sering mempercayakan hidup kita kepada orang lain. Sebagai contoh, ketika kita naik transportasi umum, baik kereta, angkot, bus, kita mempercayakan hidup kita kepada sang pengemudi, atau pengendali angkutan yang kita pilih. Terlebih lagi jika kita bersama teman-teman pernah naik pesawat terbang, jarang sekali kita bertemu siapa pilot yang mengemudikan pesawat terbang yang kita tumpangi. Tetapi lagi-lagi sebuah kepercayaan kita letakkan kepada orang lain tersebut. Dalam Injil hari ini juga Yesus mau memberikan sebuah tawaran kepercayaan yang hendaknya kita percayai dalam hidup kita. Kita sadari bahwa terkadang hidup kita bagaikan sebuah perjalanan panjang yang harus kita lalui. Kita berjalan di sebuah jalan dengan sebuah keyakinan bahwa kita selamat sampai tujuan dan berjalan sesuai jalan yang kita jalani. Tentunya bersama Tuhan kita berjalan. Saudara-saudari, mari kepada Tuhanlah kita percayakan hidup kita. Dia adalah pengemudi nakoda hidup kita yang selalu setia menemani kita. Mari kita serahkan segala apa yang ada dalam diri kita berikan semuanya kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan akan selalu berjalan bersama kita hingga sampai di akhir tujuan hidup kita. Semoga renungan pada pagi hari ini membawa kita di dalam keselamatan dan bisa kita merenungkan di dalam hati kita supaya apa yang kita dengar pada pagi hari ini
membuat kita menjadi atau membuat pedoman renungan ini di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Pace Ebene.